beras. Nah, atau buat beli pulsa listrik bisa jadi. Kalau beras sih banyak buat paket internet ya. Lah, ini namanya zakat internet namanya. Bukan zakatul fitr. Lah, ini nih masalahnya. Masalahnya satu itu aja. Tapi walaupun para ulama nanti ada yang membolehkan Hanafi. Kenapa? Karena tadi alasannya apa? Karena alasannya di zaman Nabi, Pak, di zaman Nabi itu kalau orang dikasih duit itu bisa jadi besok Lebaran masih dibentuk duit. Padahal dia nggak punya beras. Masalahnya kenapa? Begini, Bapak tahu nggak di Jakarta ada pasar Rebo? Tahu Pak ya? Pasar Senen tahu Pak? Pasar Senen. Pasar Jumat tahu Pak ya? Kenapa disebut pasar Jumat? Karena dulu adanya pasar hari Jumat. Nggak usah dulu Pak, kemarin saya ke Bengkulu Pak, itu adanya pasar kalau hari Minggu. Jadi orang Bengkulu yang pedalaman Pak, itu makan baksonya seminggu sekali Pak. Karena ada orang jualan bakso seminggu sekali. Jadi kalau kita beli duit nih, nah beli makanan, dia bingung, ini beli di mana gitu Pak ya. Kenapa? Ya karena dia bingung. Bisa jadi besok Lebaran, ternyata Lebarannya hari Rebo Pak. Pasarnya hari Selasa. Gampang kalau hari Selasa. Rebo nanti ketemu lagi misalnya hari Senin. Dia kan jauh tuh, keburu kelaparan Pak. Gitu ya. Ini cara pandang mazhab Hanafi. Maka orang itu kalau diberi makan itu biar nggak muter-muter. Makanya dia di rumah melaksanakan merayakan bareng keluarga. Gitu. Nah, di sini nih cara pandang yang kedua. Walaupun kalau kita bilang bagusan mana Ustadz, tetap kita katakan mending bagusan pakai nasi, bukan nasi, apa namanya, makanan pokok. Biar apa? Ya karena orang sekarang kan duit banyak Pak ya. Kalau kita kasih duit bisa jadi takutnya nanti buat beli baju, buat beli macam-macam. Makanya ini tetap lebih utama dan ini dipakai oleh mayoritas para ulama. Walaupun kita tidak pungkiri ada pendapat seperti itu. Paham Pak ya? Oke. Selanjutnya. Nih, tadi dalilnya. Lah, kalau kita bicara tentang terakhir kepada siapa diberikan, mayoritas ulama sepakat boleh kepada fakir miskin. Sepakat. Tapi apakah boleh kepada asnaf yang lain sebagaimana zakat? Zakat itu kan boleh diberikan kepada berapa asnaf? 5. Enggak, 8. Ini 3-nya susah saya Pak. 8. Ini 3-nya di sini nih. Berapa? 8. Gitu Pak ya. 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Gitu ya. Makanya di sini menurut Malikiyah dan juga Ibnu Taimiyah, zakat fitri itu ya buat fakir miskin. Buktinya apa? Tadi hadisnya, zakat fitri itu mensucikan orang puasa, memberi makan orang miskin, gitu ya. Makanya menurut Malikiyah dan Ibnu Taimiyah itu tetap kepada 2 orang itu. Tetapi mayoritas ulama mengatakan selama itu disebut zakat boleh kepada 8 asnaf. Hanya saja nanti yang jadi perdebatan adalah apakah Pak Kiai itu termasuk apa? Siap sabilillah atau tidak gitu. Kalau Pak Kiainya itu duitnya sedikit, termasuk fakir miskin, bagus. Cuma kalau ngasih Pak Kiai kok cuma zakat fitr doang Pak, kasihan. Kenapa? Dia makannya tiap hari. Makanya kalau saya katakan tidak diberikan kepada Pak Kiai, memang bukan karena apa-apa sih. Biar kita itu memberinya bukan karena apa zakat doang. Karena apa? Zakat itu kotoran. Makanya Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau Bapak kok tega ngasih Pak Kiai kotoran, ya silahkan. Gitu ya. Bagusnya sih nggak pas zakat. Kita bawa beras, bawa duit banyak nih Pak Kiai dari saya gitu. Insya Allah berkah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Kiainya kok sudah miskin, apalagi Pak Kiai kampung yang ngajar abata itu Pak ya, itu kan bayar SPP-nya aja sebulan berapa? 5.000 Pak. 10.000. Saya mikir 10.000 itu buat apa sih? Di Jakarta 10.000 pipis 5 kali Pak. Apalagi kalau nggak ada kembaliannya Pak ya. Mohon maaf ini nggak ada kembalian, terus gimana dong? Wis lagi kan itu ya. Waduh. Saya punya temen pengalaman pipis gini Pak. Dia itu kebetulan pas pipis
lupa nggak bawa duit, padahal udah pipis. Terus keluarnya gimana dong? Akhirnya dia bohong Pak, dia bilang, waduh penuh nih gitu kan, nggak jadi gitu. Padahal udah pipis nih. Makanya apa namanya ini nih kasihan juga ya, apa namanya Pak Kiai kampung gitu Pak ya. Kalau Pak Ustadz TV sih saya kira duitnya udah banyak Pak, gitu ya. Lah kita ngasihnya itu jangan lewat zakat lah, kita pikirkan dengan cara yang lain gitu aja. Karena zakat itu Pak, itu ada orang yang meluas-luaskan. Sampai ibarat kata zakat itu bajai Pak, itu dikasih saya biar terbang. Maksudnya apa gini? Kita itu terlalu mengatakan, zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Padahal yang mengentaskan kemiskinan itu tidak hanya cuma zakat. Kalau kita perhatikan, wakaf itu lebih enak. Kenapa? Kalau zakat kok dipakai untuk pesantren, buat masjid, kan orang miskinnya masih ada, kan gitu Pak ya. Padahal yang pertama kan fakir, miskin. Kalau mau masjid, yang lain aja biar enak gitu. Kita juga enak, makanya ada satu yayasan zakat itu yang paling bagus diantaranya. Menurut saya nih Pak ya, termasuk yayasan dana sosial Al-Falah itu bagusnya begini. Dia itu mengumpulkan uang. Kalau yang zakat sama sekali dia tidak mengambil semuanya untuk fakir miskin. Tapi kan yang namanya duit kan nggak hanya dari zakat, dari sodako, dari wakaf, lah itu buat karyawan. Itu bagus sih, nggak masalah. Tapi bagusnya memang seperti itu. Artinya apa gini? Kalau misalnya kok kiainya kok miskin, memang diberi zakat bagus. Tapi kalau bisa jangan dipikirkan ketika Ramadan sekali gitu ya, setahun sekali. Itu saya kira seperti itu. Paham Bu ya? Bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya sunnah zakat fitr ini kesunahannya ditunaikan setelah terbit fajar sebelum sholat id. Ini sunnahnya memang. Walaupun mungkin susah. Susahnya apa? Setelah terbit fajar sebelum sholat id itu orang sibuk nyiapin apa? Opor ayam gitu ya. Nyiapin nanti bajunya baru, nyiapin alisnya gitu kan ya. Kan mau ke masjid ibu-ibu. Wah, apalagi alis yang modern, kasih pakai lakban itu ya. Kekinian gitu. Nah ini nih kalau sunnahnya begitu Pak. Kenapa? Di zaman Nabi yang namanya sholat id itu nggak pakai mudik, nggak pakai istilah silaturahim ke tetangga gitu ya Pak ya. Ya sholat id udah, sholat id habis itu biasa pulang-pulang gitu. Karena lebaran yang besar itu malah bukan lebaran Idul Fitri, Idul Adha. Makanya saya mikir dulu waktu kecil, kenapa ini bulan besar kan gitu Pak ya. Kalau orang Jawa kan nyebutnya ini lebaran besar. Saya mikir besarnya di mana? Kenapa? Ini Pak, takbirannya aja itu berapa hari kalau Idul Adha? Sehari tambah 3, berapa hari? 4 hari. Padahal nggak pakai puasa Pak. Yang pakai puasa sebulan takbirannya cuma semalam gitu. Makanya kemarin itu di Betawi, Jakarta itu ada Pak, hari pertama lebaran itu masih takbiran. Saya mikir loh kok takbiran sih? Iya karena puasanya kan sebulan gitu ya. Takbirannya semalam kayaknya kurang mantep. Aduh ini ya enggak juga gitu ya. Ini nih apa namanya? Ini nih tradisi kita. Yang mana insya Allah tidak bertentangan dengan syariah insya Allah. Yang sedikit bertentangan itu Pak, salaman gitu Pak ya. Salaman sama siapa? Nyari yang cantik-cantik gitu. Nah itu masalah tuh. Nanti habis itu nanya, kamu udah dapat berapa salamannya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang jadi masalahnya di situ. Oke. Lah kemudian sunnah doa bagi pemberi. Kalau yang memberi itu sunnahnya begini Pak. Allahumma ij'alha manaman wa la taj'al mahroman. Ini kesunahan walaupun doa ini tidak ada hadisnya, tapi oleh Imam Ibnu Mufli Al-Hambali itu disunahkan. Kalau ngasih ya Allah, Allahumma ij'alha maghnaman wa la taj'al mahroman. Ya Allah semoga engkau jadikan ini sebagai sesuatu yang nanti akan saya ambil kembali di akhirat dan jangan jadikan sebagai mahrum. Mahrum itu itu kerugian. Gitu ya. Kemudian sunnah bagi amil tuh gini. Wastahabba Syafi'i, Imam Syafi'i mensunahkan bagi orang yang jadi amil untuk mengatakan begini, ajarakallahu fi ma a'tat wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fi ma abqait. Ya Allah, semoga engkau kasih pahala orang yang memberi ini. Kemudian wa ja'alahu tahuran, semoga yang diberikan ini menjadikan kesucian bagi dia. Kemudian wa barakalaka fi ma abqait, semoga Allah memberikan keberkahan bagi harta yang masih ditinggalkan. Gitu ya. Oke, ini tentang kesunahan. Terus terakhir, boleh zakat satu orang untuk banyak orang atau zakat orang banyak untuk satu orang. Ini nanti untuk pembagiannya begini Pak. Kadang-kadang ada satu keluarga dikumpulin jadi satu diberikan satu orang miskin.
Boleh. Atau ketika miskinnya banyak, satu orang diberikan kepada banyak orang, nggak masalah. Itu tentang teknis nggak masalah. Gitu. Tergantung nanti keadaan. Kalau ternyata orang miskinnya sedikit, boleh nih satu komplek kumpulin buat beberapa orang, itu boleh. Karena di daerah saya, di daerah Jawa Tengah itu ada satu daerah yang dia itu Pak, kalau diberi zakat fitr dia marah-marah. Kenapa marah? Berarti kamu menganggap saya orang miskin, saya enggak butuh. No, tetangga saya. Cuma ini jarang Pak. Kebanyakan orang mendadak miskin kalau ada BLT. Gitu Pak ya, BLT bantuan langsung tunai. Apalagi gas untuk orang miskin. Gitu Pak ya. Nah ini nih kadang-kadang jadi mendadak miskin. Makanya di sini nih masalah ini sih, masalah hati aja sih. Kadang-kadang ada orang yang duitnya banyak tapi masih merasa miskin. Duitnya sedengan tapi sudah merasa tidak butuh. Gitu. Makanya di sini nih termasuk syariat zakat. Oke. Cukup, pas banget jam 2:30. Ini terakhir berarti tanya jawab. Mungkin berdua berarti ya, kan pertanyaannya macam-macam. Sama Ustadz Isnan nanti. Ustadz Isnan, bisa maju Ustadz Isnan? Nah, kan tanya jawab berdua dong. Oke, mungkin saya enggak ada moderatornya hari ini ya? Ada, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Alhamdulillah, telah kita ikuti bersama kajian tentang zakat fitrah. Ustaz Hanif Lutfi LC. Dan saatnya untuk forum tanya jawab dibuka karena kebetulan mic-nya menggunakan kabel, jadi mungkin yang bertanya bisa maju. Silakan dari akhwat dulu ya, dari ibu-ibu. Untuk 3 orang, masing-masing 1 pertanyaan. Kesepakatan. Silakan. Nggak usah pakai mic, boleh? Asalkan dengar. Nggak usah pakai mic. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama sih, ini mau yang tadi melanjutkan pertanyaan boleh atau yang boleh aja? Mana aja boleh. Ini Ustadz Isnan juga jago kalau dijawab, kalau ditanya Bu. Mengenai puasa sunnah, puasa Syawal, apakah harus dilakukannya secara berturut-turut 6 hari atau selang-seling atau gimana gitu ketentuannya? Terus yang kedua, bagaimana kalau seorang janda? Tapi kan tertunda. Nanti kalau gitu jangan yang dialihkan ke yang lain. Atau pertanyaannya boleh 2 tapi yang dijawab 1 gitu Bu. Oh, 2 kali yang menyalahin. berdiam diri di masjid, tidak melakukan aktivitas mencari nafkah. Jadi artinya selama 10 hari itu tidak melakukan hal yang 5 ini gitu. Jadi sama sekali tidak keluar masjid gitu. Atau misalkan yang bekerja juga kan begitu ya. Mungkin ada jam kerjanya kan pagi sampai jam 5 sore, kemudian ditingkatnya malam harinya atau seperti apa? Terima kasih. Ada lagi? Ya, satu lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan tentang puasa sunnah ya.
Satu, cek. Cek one, cek satu. Melakukan puasa sunnah, tapi pada saat kita melakukan puasa sunnah ada tamu yang datang dan kebetulan waktunya pada saat makan siang, menjelang makan siang, dan waktu makan siang itu kan kita sediakan. Nah, kita nggak mungkin kita nggak ikut makan gitu. Apa hukumnya kalau itu puasa sunnah ya Ustaz ya? Apa hukumnya kalau kita membatalkan makan dan kita tidak meneruskan puasa lagi dan tidak mengkodok? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akan dijawab langsung oleh Ustadz Hanif. Isnan. Saya semua kan tadi ya. Iya. Ada satu lagi Ustaz, buat Ustaz. Mau jawaban Mang Deden langsung wajib. Oh, buset. Hah? Ya kalau masalah Oke, ini. at-tatawwu berturut-turut itu dalam istilah Al-Qur'an tatawwu ya. Kalau itu berturut-turut. Sebenarnya Bu, ada ibadah puasa yang memang diwajibkan harus berturut-turut dan ada ibadah puasa yang disunnahkan. Disunnahkan. Ya. Kalau yang diwajibkan seperti kafarat Ramadan 2 bulan. 1 hari saja batal, wajib ngulangin dari awal. Ya, termasuk Ramadan juga gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk puasa yang tidak disyaratkan adanya tatabu, tidak disyaratkan berturut-turut, para ulama sih umumnya menetapkan sunnah untuk dia dilakukan berturut-turut. Ya, jadi selama 30 hari itu tadi untuk selama bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal, kalau ingin berturut-turut itu afdal. Tapi kalaupun tidak apa-apa selama masih dalam bulan Syawal. Bahkan sebenarnya sih dalam mazhab Maliki makruh untuk puasa Syawal kalau dikhawatirkan masih diragukan apakah itu Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Makanya agak dimundurkan biar menghilangkan sisi kemakruhan itu tadi. Jadi dianjurkan saja silakan, namun tidak diwajibkan. Nah, terkait dengan masalah iktikaf, sebenarnya Bu, ulama berbeda pendapat kalau bicara tentang iktikaf dalam bulan Ramadan ya. Sebenarnya sih batasan minimal waktunya berapa? Gitu. Batasan minimal waktu iktikaf untuk terkait dengan khusus Ramadan. Mayoritas ulama menetapkan la hadda li muddatil iktikaf. Tidak ada batasan khusus untuk waktu iktikaf. Kalau misalnya di malam hari iktikaf, di siang harinya bekerja, ya nggak masalah. Malam itu disebut juga dengan iktikaf. Ya. Dan ini mazhab jumhur ya. Sedangkan kalau mazhab Imam Malik mengatakan minimal 1 hari 1 malam. Yaum. Itu baru disebut ibadahnya adalah iktikaf. Tapi sih kalau kembali kepada pendapat jumhur ulama tidak ada batasan waktu. Silakan misalnya malam-malam harinya iktikaf karena memang itulah waktu yang bisa iktikaf dan hari yang siangnya bekerja itu juga tidak ada masalah menurut pendapat jumhur ulama. Nah, sedangkan kalau terkait dengan waktu memulai iktikaf, ulama beda pendapat juga. Ada yang bilang sebelum terbenam matahari. Ya, ada yang bilang sebelum terbenam. Ini sunnah ya, tidak wajib ya. Pilihannya sunnah. Ada yang bilang sebelum terbenam matahari, ada juga yang bilang setelah sholat subuh. Nah, ini tergantung mana yang lebih cocok. Ya semua itu sih mereka berbeda pendapat karena mendapati praktek Nabi SAW yang kadangkala tidak mendapatkan kepastian waktunya. Tetapi terlepas mereka berbeda, semuanya menganggap pilihan waktu itu adalah pilihan waktu yang sunnah, tidak wajib. Terus yang ketiga terkait dengan apa tadi? Puasa sunnah karena ada tamu ya. Ya sebenarnya sih Bu, kalau kita mengambil pendapat mayoritas ulama terkait dengan membatalkan puasa sunnah, walaupun tidak ada uzur syar'i, walaupun tidak ada alasan kita alasan kita ingin membatalkan puasa, ya kan tadi pertama hukumnya makruh, jumhur ulama ya, kecuali mazhab Maliki. Kodoknya jumhur ulama juga mengatakan tidak wajib, gitu. Jadi sebenarnya sih pendapat jumhur ulama kadangkala memiliki nilai lebih dibandingkan pendapat perorangan di antara ulama. Ya, maka ada satu buku judulnya Mausu'atul Jumhur, ensiklopedia pendapat-pendapat mayoritas ulama.
Dan di mukadimahnya disebutkan kadangkala pendapat jumhur ulama bisa menjadi pegangan kuat kita ketika ulama berbeda pendapat. Nah, jumhur ulama mengatakan tanpa uzur pun tidak berdosa gitu ya. Nah, kemudian tidak juga wajib qadha. Nah, apalagi kalau ada uzur dalam rangka memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu hukumnya apa? Wajib gitu. Nah, wajib tidak bisa mengalahkan yang sunnah. Tapi kalau misalnya mau ngomong baik-baik sama tamunya, ya silakan makan, tetapi saya nggak bisa ikut karena puasa dan tamunya merasa tidak ada beban dalam masalah itu, ya nggak masalah juga, silakan. Karena ada sebagian tradisi kalau kita nyediain makan ke tamu, mereka nggak suka dilihati, gitu ya. Ya kita pergi aja ke tempat lain, dan selesai makan baru kita ngobrol sama dia gitu. Ada juga yang begitu gitu kan. Nah ini jadi kembali kepada tradisi saja, kembali kepada kebiasaan bertamu. Jelas Bu ya? Baik. Assalamualaikum. Baik, terjawab ya Ibu ya. Ada lagi mungkin dari ahwatnya, ikhwannya maksudnya. Pak Nisan. Bapak silakan. Pak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi dibahas mengenai puasa, saya mohon penjelasan lebih Ustadz. Untuk puasa Senin Kamis, sementara kemarin sebenarnya sempat dibahas juga, cuma ini lebih pengen detail aja. Kalau kita puasa Senin Kamis sementara mungkin kita nggak tahu masa balik kita atau mungkin tahun-tahun remaja kita tidak puasa wajib. Apakah niat puasa Senin Kamis kita dibarengi dengan bayar utang puasa wajib atau sekedar niatnya Senin Kamis aja? Nggak boleh dua ya? Satu ya, dari saya itu aja berarti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menanyakan, bukan menanyakan ya, artinya mungkin sebagai kesimpulan, kiat-kiat untuk kami yang insya Allah Allah memberikan umur yang panjang sampai kita bisa melaksanakan puasa. Mungkin mohon kiat-kiat kepada kami ini untuk bisa sesuai dengan tujuan puasa tadi, yaitu derajat yang takwa. Nah, ini kiat-kiat ini perlu kita atau perlu sampaikan ya Ustaz, karena mungkin dalam satu riwayat Rasulullah dulu tantangan dalam puasa itu yang lebih jelas ya menahan lapar dan haus gitu Ustaz ya. Nah, hal-hal umum mungkin masih di zaman dulu. Mohon maaf nih Ustaz, ini teknologi udah luar biasa. Handphone setiap waktu di tangan Ustaz. Ini kan tantangan besar bagi kita. Ini justru yang sebagai lawan atau mungkin akan merusak amal ibadah puasa ini gitu Ustaz. Nah tentunya ini perlu wejangan atau pesan yang sekiranya untuk menutup sesi 2 hari ini. Semoga kita ini bisa mengamalkan dan lebih baik puasa-puasa di tahun ini daripada tahun-tahun yang lalu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 pertanyaan, satu lagi ya Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Menguatkan dari keinginan Pak Pardi, saya sendiri juga seringkali mengalami kesulitan, terutama di bab niat Ustaz. Manakala kita sering membaca keutamaan atau fadilah tentang puasa Ramadan, kan banyak itu Ustaz. Akhirnya kita salah satunya minta itu dalam tegak sadar dalam hati. Sehingga lillahi ta'alanya lupa. Nah ini kadang-kadang gimana ini Ustaz nih? Tolong mohon triknya dan tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 pertanyaan sudah dijawab dengan Ustaz. Ustaz Hanif silakan. Puasa Senin Kemis
Memang gini Pak, kita memang tidak tahu dulu balik itu usia berapa, bener. Saya aja nggak tahu. Dan saya nggak tahu puasa saya itu waktu dulu full atau enggak gitu. Saya itu lupa Pak, kelas 6 SD itu sudah balik atau belum. Dan ini nih kelupaan kita, plus juga kita sholat itu dulu sudah selesai atau belum kan gitu ya. Makanya begini Pak, kalau orang lupa itu, orang itu diangkat taklifnya sebenarnya. Orang lupa itu Pak. Contohnya gini, kita jalan-jalan kok lupa sholat. Itu sebenarnya bukan melupakan loh Pak ya. Kita itu lupa, bahasanya kita belum sholat, dosa enggak? Ya enggak. Orang makan kok lupa, dosa enggak Pak? Habis 2 piring misalnya nih. Segitunya. Makanya sebenarnya gini, kelupaan akan hal itu sebenarnya kita tidak punya kewajiban khusus untuk mencari ini kita bagaimana ini. Kan kita nggak tahu nih ya gitu ya. Kalau sudah lupa insya Allah rufi'a an ummati. Al-khotok wan nisyan. Diangkat dari umatku itu al-khotok salah, an nisyan itu lupa. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Apalagi kita tidak punya data valid Pak. Kita balik berapa, terus dulu utang berapa, nggak punya data valid. Maka kalau tidak punya data valid, apa yang mau kita ganti sebenarnya gitu. Artinya apa gini, di dalam sholat pun kalau kita kadang-kadang lupa itu Nabi pun mengatakan kita perbanyak amal baik termasuk sholat sunnah. Gitu Pak ya. Kalaupun kita katakan kodok itu harus jelas juga ini kodok kapan kan gitu ya. Makanya kalau secara pribadi, kalau kodok pun agak susah Pak. Karena sahabat Nabi dulu kebanyakan kan juga baliknya juga Ali misalnya. Kan beliau balik sudah masuk Islam juga. Dan tidak pernah menanyakan dulu saya pernah sholat atau enggak ya kan gitu ya. Makanya ini namanya takaluf. Takaluf itu terlalu memberat-beratkan diri. Ya sebenarnya dalam agama pun tidak seperti itu. Ya makanya kalaupun kita tidak tahu kita harus utang berapa. Maka tetap kalaupun mau kita ganti dengan puasa Senin Kemis itu insya Allah bermanfaat gitu. Dan tidak masalah karena kita lupa. Kecuali kita jelas, oh iya dulu waktu ini nih saya pernah nggak puasa ini. Kenapa? Karena dulu saya jalan-jalan sama teman saya naik sepeda, habis itu nggak kuat terus saya minum gitu ya. Nah itu kan inget tuh, gampang gitu balikinnya. Jadi intinya itu, suatu kelupaan itu tidak dianggap dosa. Kalaupun kita tidak punya data valid juga tidak perlu digodok. Kalaupun perlu diganti dengan amal baik yang lain, puasa sunnah yang lain, bagus. Gitu. Nan? Gitu Nan? Cukup? Ada tambahkan? Kemudian yang pertanyaan kedua mungkin dari Pak Pardi tadi ya Pak ya. Oh iya. Mengenai kiat-kiat ya. Kiat-kiat. Ini memang masalahnya satu Pak ya, kita itu sama-sama belajar Pak. Karena paling tidak kita itu kan berangkat dari Rumah Fikih Indonesia Pak ya. Kalau dari segi harus bagaimana, saya kira kitabnya banyak Pak. Harus bagaimana itu kira-kira kitabnya banyak. Saya akan gabungkan dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, tentang kalau kita baca fadilahnya, kan banyak tuh Pak tuh. Kiatnya bagaimana? Ya udah baca fadilahnya aja, kan gitu ya. Karena ini sama, kalau ditanya kiatnya bagaimana? Insya Allah buku banyak Pak. Kiat-kiat menggapai Ramadan, kan banyak tuh. Memang godaan paling berat kita saat ini nih Pak, HP Pak. Yang ada internetnya saya bilang. Karena HP kalau nggak ada internetnya, nggak ada godaannya, kan gitu Pak ya. Cuma kita akan lihat begini, sebenarnya ini dua mata pisau. Saya mikir begini Pak, kalau dulu ada orang membaca kemana-mana bawa buku, ke toilet ngantri bawa buku, itu disebut orang baik nggak Pak? Orang baik, orang rajin kan gitu Pak ya. Sekarang kita bisa baca dimanapun dengan HP, saya pikir. Kemudian yang kedua, kita baca Quran Pak, orang kemana-mana bawa Quran, itu bagus nggak Pak? Bagus, padahal HP kita Pak, itu bisa nggak diinstal Quran, bisa nggak? Plus tafsirnya bisa nggak? Bisa, murotalnya ada bisa nggak? Bisa. Makanya kadang-kadang kita melihat itu dari berbagai sisi. Kita mau melihat ini nih musuh atau teman, gitu aja. Karena ini nih bisa menjadikan orang masuk surga, bisa menjadikan orang masuk neraka. Tergantung usernya. Karena dia itu hanya alat Pak. Gitu ya. Pedang itu bisa menjadi jihad, bisa menjadi jahat. Kan gitu ya. Makanya ini HP kita mau jadiin jihad atau jahat, itu aja.
Makanya kadang-kadang ada orang antipati dengan gadget. Saya pikir jangan. Kenapa? Kita itu punya YouTube itu bisa jadi bermanfaat loh. Kita punya Instagram bisa jadi orang bisa baik gara-gara Instagram kan gitu ya. Makanya di sini nih kalau saya bilang kiatnya bagaimana, bacaannya banyak Pak ya, mulai dari berbuat baik. Tapi minimal Pak kita hindari berbuat buruk itu aja sebenarnya. Karena orang kalau sudah terhindar dari berbuat buruk, minimal tidak jelek. Itu sudah batas minimal. Gitu ya. Cuma masalahnya satu. Kalau kita baca tentang fadilah Pak, kadang-kadang kita itu lupa tidak lillahi ta'ala. Memang benar Pak, begini. Saya bilang, misalnya nih saya punya kru nih Pak nih ya. Saya bilang kepada kru saya, kamu nanti ikut saya kemana-mana, saya gaji 10 juta. Itu Pak ya. Berarti sudah jelas nih, dia gajinya jelas 10 juta. Tapi kalau puasa nggak seperti itu. Puasa tuh gini, yang penting kamu bekerja, nanti kalau baik saya nanti akan yang menilai. Puasa modalnya seperti itu. Kalau dia itu nggak mikirin gajian Pak, yang penting dia nyuting, yang penting kemana-mana dia ikut. Ini sudah saya edit bagaimana, baik nggak? Oh baik gitu Pak ya. Saya dengan mudah mengeluarkan duit. Nih buat kamu. Kurang nggak? Nggak, kan gitu Pak ya. Makanya orang puasa itu bisa jadi dia itu pekerjaannya itu tidak dipikirkan nanti dapat berapanya kan gitu ya. Tapi yang penting saya mengabdinya. Dan ini insya Allah masalah kiat-kiat ini Ustadz Isnan punya formulasinya yang cukup bagus. Insya Allah beliau ini. Saya dituduh. Ya tadi jelas lah ya bahwasanya visi dari kita ibadah itu kan sebenarnya la'allakum tattaqun, dan makna tattaqun itu sebenarnya visi lebih tingginya lagi adalah maghfiratullah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara teknis saya mungkin bisa saja katakan kiat-kiat itu ya sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustadz Hanif, intinya sih secara maksimal kita memaksimalkan waktu dalam ibadah. Tapi saya ingin menegaskan insya Allah, dan ini satu harapan, 2 hari kita belajar fikih puasa, Bapak Ibu sekalian, itu termasuk bagian dari kita mempersiapkan sesuatu yang baik untuk puasa kita. Ya. Kenapa? Karena yang namanya takwa, seperti yang digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah ketika seseorang hendak melewati suatu jalan, dia tahu di jalan itu banyak terdapat duri dan ranjau. Apa yang kira-kira dia lakukan? Berhati-hati. Tapi kalau dia tidak tahu, akan jatuh kepada kebinasaan. Nah, mempelajari sesuatu yang hendak kita lakukan terkait dengan halal haram dan seterusnya, itu bagian dari kita menggapai ketakwaan untuk mencapai apa yang ada di ujung jalan tersebut. Makanya seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Abdin dalam bukunya Raddul Muhtar pernah mengatakan, kullu man ishtaghala bisyai'in yufradu alaihi ilmuhu wa hukmuh liyamtani'a 'anil harami fihi. Setiap orang yang hendak melakukan sesuatu wajib tahu hukum dan perkara-perkara terkait dengan sesuatu itu. Dalam rangka apa? Liyamtani'a 'anil harami fihi, agar dia tidak jatuh kepada apa yang Allah haramkan. Dan itu adalah hukumnya fardu ain dilakukan setiap muslim. Muslim yang baik itu adalah muslim yang harus mengantisipasi kalau saya mau melakukan sesuatu, nah kira-kira ini diharamkan oleh Allah atau tidak. Nah begitulah makna takwa itu sebenarnya. Kalau kita sudah mempersiapkan agar tidak jatuh kepada apa yang diharamkan oleh Allah, nah maka ini saya pikir merupakan satu bentuk persiapan dulu untuk kita melakukan ibadah apa yang akan kita lakukan. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata apa? La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh melakukan akad jual beli di pasar kami kecuali dia tahu halal haram tentang jual beli. Nah itu maknanya apa? Persiapan kita belajar 2 hari ini agar puasa yang nanti kita lakukan betul-betul maksimal. Nah itulah poin pentingnya di kita 2 hari ini melakukan daurah. Nah jadi saya pikir ini harapan lah ke depan, mudah-mudahan dengan kita belajar, mempersiapkan diri dengan ilmu dan seterusnya, itu semua dalam rangka agar Ramadan kita nanti menjadi lebih baik daripada pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin seperti itu Pak ya. Allahumma shalli.
Mungkin itu. Baik, syukran Ustaz. Amin. Insyaallah ya, mudah-mudahan harapan kita semua bisa terwujud. Masih ada mungkin pertanyaan? Coba dari remaja barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan, salah satu mungkin mewakili teman yang lain. Silakan Ya. remaja. Ya remaja sudah ihtilam kan? Iya, silakan. Ya, diwakili oleh siapa? Ayo. Kalau nanya ke ayahnya ilmunya kurang, mumpung ada Ustadz, ayo. Silakan. Ayo. Pertanyaan berempat dijadiin satu nggak apa-apa. Ayo silakan. Ayo silakan. Remaji mungkin? Remaji, oh ya ini. Oh, ini remaji satu lagi. Dari Iwan ada? Kalau nggak ada saya alihkan ke yang Ahwat. Ada deh, silakan. Oh, Ustadz, silakan Ustadz. Baik, terakhir dari saya Ustadz, visi utama dari pengadaan tarhib ini bukan sekedar memahami tentang Ramadan, tapi meluruskan pemahaman beberapa teman-teman yang terkadang berpikir jumud atau kaku bahwa terikat dengan sebuah hadis Aisyah, ya fahuwa raddun, tidak ada ibadah yang dalilnya itu dhaif, hanya menerima yang sahih dan hasan, maka menganggap itu raddun, tertolak. Nah Ustadz, ini bagaimana kiat meluruskan doktrin yang beberapa sudah masuk ke dalam pemikiran kita, ini sudah bersifat doktrin, bahwa melihat kajian selama dua hari ini betapa luas fikih itu begitu. Walaupun ada yang berdalilkan dengan pendapat yang doif, tapi doif itu juga punya batasan apakah bisa diamalkan atau tidak. Nah, karena ini kaitannya dengan muamalah kita sebagai public figure, ada beberapa teman yang bergerak di Tibun Nabawi sudah menjadi tempat bertanya mungkin gitu. Dan jangan sampai terikat hanya dengan hukum marketing, ya, melayani klien dengan berbicara kepada A, dan ketika berbicara dengan golongan yang agak ekstrim ikut arahnya. Pada golongan yang lebih ini ikut juga arahnya gitu. Nah, untuk meluruskan doktrin yang seperti ini, memahami perbedaan di antara kalangan masyarakat kita, mungkin kita diundang untuk tahlilan, tapi di satu waktu yang bersamaan kita sudah terdoktrin bahwa ibadah-ibadah yang seperti itu tidak berdasarkan dalil yang kuat karena kita mengikuti beberapa kajian yang agak mengikat begitu dalam menyampaikan, memaksakan pemikiran. Nah, apa yang harus kita benarkan? Kalau apakah ini bisa dikatakan salah begitu? Ada tetangga yang meninggal dunia misalnya, lalu mengundang kita untuk mengikuti tahlilan, membaca Yasin begitu. Nah, bagaimana sikap kita dalam memahami perbedaan-perbedaan yang ada, sedangkan perbedaan itu kita yakini yang diambil oleh masyarakat sekitar kita itu menurut yang kita kaji itu adalah pendapat yang doif begitu. Nah, bagaimana Ustaz dalam meluruskan sikap-sikap seperti ini agar tidak menganggap diri paling sunnah, tidak menganggap diri mengikuti yang sahih dan hasan, sedangkan yang doif itu ditolak mentah-mentah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya pertanyaan. Baik, syukran. Mohon mic-nya dibantu. Langsung dijawab mungkin Ustaz, karena masih ada satu pertanyaan dari Ahwat. Oke, gini. Kalau kita bicara tentang sekarang ini, yang namanya ilmu itu kita bisa dapat dari siapa saja kan gitu ya. Bisa dapat dari media apa saja. Itu suatu anugerah. Dulu kalau mau nyari sesuatu atau mau nanya kepada sesuatu itu kan harus nyari orang yang pintar. Sekarang kita dengan modal HP kita bisa ketemu ilmu. Hanya saja masalahnya satu, kadang-kadang hal yang baru itu kita tidak tahu ini siapa, ini dari mana. Makanya
biar tidak terdoktrin kepada satu golongan, saya punya satu kiat. Kiatnya begini. Kita jangan mudah apa? Mudah menolak sesuatu yang baru atau mudah menerima sesuatu yang baru. Tapi kita tambah referensi. Karena kadang-kadang begini, ada orang dia waktu masih muda ngajinya di sini nih ya, giliran sekali umroh ngeliatin orang sono sholat, oh sholatnya di sono begini kok, Mekah kan ini pusat ilmu, berarti sekarang kenapa orang sholatnya begini, di sono sholatnya begini kok, berarti yang paling benar ini. Lah ini nih orang gagap mengetahui sesuatu yang baru, tidak mudah menerima dan menolak sesuatu yang baru, dan tidak mudah menyalahkan sesuatu yang lama. Caranya bagaimana? Caranya ya tambah ilmu. Bisa mencari ilmu dari siapa saja. Kalau ada ngaji, kok ngaji itu bilang, kalian jangan ngaji di sono, kalian jangan ngaji di sono. Hati-hati. Biasanya kalau ada orang kok suruh membatasi orang dari sini, tidak boleh dari sono, itu biasanya ngajinya doktrin. Artinya apa? Rumah fikih bukan segalanya juga. Gitu ya. Kita boleh ngaji dari siapa saja. Cuma jangan mudah jengah dengan sesuatu yang baru, lantas menyalahkan sesuatu yang lama, atau menolak sesuatu yang baru dan mempertahankan sesuatu yang lama yang sebenarnya tidak pantas, tidak patut untuk dipertahankan. Lah, hanya saja kita kan kadang-kadang awam. Awamnya apa? Dia yang ngomong syekh kok kayak gitu ya. Syekhnya aja jenggotan panjang. Rambutnya itu macam-macam lah. Dia itu ngomong bahasa Arab terus. Lah, ini nih kadang-kadang masalah. Makanya tetap kita tidak membatasi ilmu dari satu saja. Itu pentingnya. Kita tetap menambah wawasan dari siapapun. Asalkan wawasan itu sebagai referensi kita untuk menambah hal-hal yang baru dengan tidak cepat menyalahkan sesuatu yang lama dan tidak kaget dengan sesuatu yang baru. Itu ya. Super enggak nih? Super ya. Enggak, kita sama-sama belajar Bu, benar. Kita sama-sama belajar, benar. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan kita itu untuk mencari kebenaran itu bukan dari orangnya, tapi dari kebenaran itu sendiri. Kan gitu ya. Makanya ini tetap kita menambah referensi yang banyak. Insya Allah ditambah Ustadz Isnan, nambahin. Oh itu ada. Saya sedikit aja ya. Tadi yang disampaikan Ustadz Hanif itu terkait dengan subjek kita. Kita sebagai subjek ya untuk menilai hal baru atau menilai hal lama. Tapi untuk kita menilai suatu objek ya, sebenarnya di dalam Islam itu kan ada dua materi besar di dalam agama. Ada yang disebut perkara akidah, ada yang disebut perkara fikih. Ya, kalau poin penting untuk kita kemudian bisa bisa menyikapi suatu perbedaan khususnya adalah untuk memastikan dulu ini perkara ini adalah akidah atau perkara fikih. Saya melihat banyak umat Islam itu keliru di dalam menilai perbedaan gara-gara tidak memiliki konsep yang jelas untuk menilai ini fikih atau ini adalah akidah. Perkara fikih dimasukkan ke akidah, perkara akidah dimasukkan ke fikih. Padahal konsep menyikapi perbedaan fikih dengan konsep menyikapi perbedaan akidah itu berbeda. Sebagaimana di dalam fikih ada yang pasti, ada yang khilaf. Akidah juga ada yang pasti, ada yang khilaf. Nah, tetapi ya cara yang paling tepat untuk kita bisa mengetahui dan memetakan hal-hal ini ya tentunya adalah Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Terus menerus mencari ilmu dan juga utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya itu saja sebenarnya. Jadi intinya saya sepakat bahwasanya kita ini namanya belajar janganlah terikat dengan satu syekh, janganlah terikat dengan satu majelis, janganlah terikat dengan satu kelompok tertentu. Belajarlah dari berbagai macam kelompok, belajar dari berbagai macam masyayikh yang tentunya semuanya ada sisi kelebihannya, ada sisi kekurangannya. Selama apa yang diajarkan ini tidak keluar dari al-ma'lum minad dini bid-darurah. Perkara yang sudah secara pasti hukumnya jelas dalam
Islam. Ya kalau ada ulama kemudian bilang zina halal, ya udah di blacklist, nggak usah jadiin sebagai referensi gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau kita belajar usul fikih, Imam Ghazali itu ketika menetapkan syarat siapa sih ulama yang boleh kita ikuti sangat sederhana. Siapapun yang dia di tengah masyarakat dijadikan sebagai tempat bertanya, itu aja. Kalau kita lihat dalam Mustasfa, ya. Tapi dengan catatan dia orangnya adil. Dan sederhana juga di dalam mendefinisikan adil. Adil itu maknanya adalah tidak secara terang-terangan melakukan dosa besar. Orang berdosa pasti, tapi dia bisa menjaga dirinya untuk tidak melakukan dosa besar. Pas kita ada masalah kemudian ingin mencari jawaban dari seorang ustadz misalnya, tiba-tiba kita sampai rumah ustadz, ustadznya lagi marah-marah sama orang tuanya. Wah, nggak bisa dijadikan referensi itu. Kenapa? Karena membentak orang tua termasuk